Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Biasanya kalau setelah mengantar anak sekolah, kebetulan macet, jadi saya tunda dulu untuk berjalan mobilnya dan memberikan kesempatan ini untuk memberikan sedikit apa yang kita akan bahas pada kali ini, yaitu tentang bagaimana kita bisa membantu diri kita agar menjadi orang yang lebih baik dengan tidak terlalu terburu-buru. Nah, ini dia yang paling penting nih. Karena nantinya masalah terburu-buru ini akan berhubungan juga dengan cara mekanisme adaptasi kita terhadap stres. Banyak di antara kita sebenarnya tidak melakukan hal-hal itu dengan kesadaran penuh. Kita tidak benar-benar berada pada kondisi sadar penuh ketika melakukan sesuatu. Bahkan kita merasa bangga kalau kita dalam keadaan otomatis. Sampai kita bilang tuh, saya tuh mengerjakan itu udah nggak pakai mikir gitu ya. Seperti kayak ada sesuatu yang udah begitu apa adanya aja gitu. Nah, ini tentunya sebenarnya tidak terlalu baik ya, teman-teman. Karena bagaimanapun kondisi yang berkaitan dengan masalah di dalam kehidupan sehari-hari kita itu benar-benar harus dipikirkan. Contoh misalnya yang paling mudah ya, kita melangkah itu kalau kita banyak ngelamunnya, kita bisa kesandung ya, keserimpet gitu istilahnya. Dan akhirnya kita jadi jatuh gitu. Untuk itulah mengapa kita memerlukan suatu proses agar di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang harusnya kita lakukan itu, kita tidak mengalami masalah. Jadi kita perlu melihat ya lebih baik lagi terhadap apa yang kita lakukan. Karena seringkali ya, mengapa saya harus katakan ini sebagai sesuatu hal yang penting? Banyak di antara kita yang mungkin tidak terlalu memahami bahwa kondisi itu bisa memberikan kontribusi terjadinya masalah gangguan kecemasan. Jadi ini buat teman-teman yang mengalami masalah kecemasan, coba dipikirkan baik-baik ya. Apakah sebenarnya teman-teman ini sedang mengalami suatu proses di mana teman-teman itu tidak terlalu bagus gitu dalam mencoba mengelola kondisinya. Ya, artinya adalah bagaimana kalau misalnya melakukan sesuatu dengan baik, melangkahnya dengan baik, tidak terburu-buru, melakukan semuanya satu demi satu gitu ya. Jadi tidak seperti kayak orang kesana kemari gitu ya. Ini seringkali kan suka begitu ya. Kita tuh nggak merasa bener-bener ada sadar gitu. Sehingga kayaknya tuh bawaannya kayak, wah ini pasti saya melakukan dengan cepat gitu. Harus terburu-buru gitu. Karena memang kita banyak yang mau dilakukan. Maka daripada itu, berpikir sederhana adalah salah satu cara untuk bisa kita mampu mengatasi pikiran-pikiran yang terlalu terburu-buru ini. Maka daripada itu juga teman-teman harus belajar ya. Ada mantra kita yang berkaitan dengan kesabaran dan kesadaran. Ini penting nih. Ya, bukan cuma ikhlas, tapi juga kita perlu sadar dan sabar. Sehingga kalau kita bicara tentang situasi-situasi yang memang tidak mengenakan sekalipun, kita bisa mengelolanya, kita berasa bahwa kita ada di dalam situasi tersebut dan kita tidak denial atau tidak kabur dari situasi tersebut, tapi kita lihat sungguh-sungguh apa yang bisa kita lakukan. Sehingga membuat perasaan dan suasana kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dan terkontrol. Inilah poin dari kesederhanaan hidup yang akan memberikan hasil kita tidak jadi lebih terburu-buru terhadap kondisi ini. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman bisa memahami keadaan ini
Dan jangan lupa bahwa satu hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah jangan sampai kita tidak sadar ya dan tidak memahami apa yang harusnya kita lakukan. Mudah-mudahan teman-teman semua berbahagia dan jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat jiwa. Semoga semua makhluk berbahagia.